Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas 6 SDMI. Pelajaran 3, variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. A. Variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat melalui aktivitas atletik. 1. Variasi jalan dengan kombinasi lari. Pada gambar di atas, kelompok berkumpul di pos peralihan yang berjarak 10 meter. Setiap anggota kelompok berjalan dan berlari melintasi 2 tiang bendera. Pelari pertama berjalan maju dan mundur dengan kombinasi lari. Saat sampai pada papan segitiga pertama, pelari harus berjalan mundur di awal start. Selanjutnya, pelari pertama berjalan maju menuju papan segitiga kedua, kemudian berjalan mundur ke papan segitiga pertama. Pelari berjalan menuju papan segitiga ketiga dan berjalan mundur ke papan segitiga kedua. Pelari berjalan maju ke papan segitiga keempat dan berjalan mundur ke papan segitiga ketiga. Variasi gerak dasar ini dikombinasikan dengan berlari menuju tiang bendera pada garis finish. Setelah mengitari tiang kedua, pelari pertama kembali ke pos peralihan. Yang kedua, variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati palang. Posisi awal, anggota kelompok berkumpul di belakang garis start. Pelari pertama berjalan pelan atau berlari pelan dan cepat dengan kombinasi melompati halang rintang. Setelah pelari pertama sampai di garis finish, pelari kedua berlari hingga finish. Begitu seterusnya. Penilaian variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lompat diambil berdasarkan kecepatan dan ketepatan melompat. Ketiga, variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat jauh. Awalan sangat menentukan hasil lompatan. Pelompat melakukan gerak jalan, kemudian lari sprint. Menjelang balok tumpuan, pelompat menambah kecepatan lari. Lompat menentukan kaki yang menginjak balok tumpuan. Saat melakukan tolakan, gunakan satu kaki yang paling kuat. Posisi kaki tumpu tepat pada balok tumpuan. Pada saat bertumpu, badan condong ke depan, pandangan jauh ke depan. Lakukan awalan paha secara tepat. Saat melayang, tangan diayun ke depan mengiringi gerakan dalam sikap jongkok. Saat mendarat, perlu koordinasi gerak kaki, kepala, tangan, dan tumit. 4. Variasi lari di tempat dan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati rintangan. Variasi lari di tempat dan lari cepat sejauh 10 meter dengan kombinasi lompat melewati rintangan. Awalnya berlari di tempat, kemudian berlari cepat sejauh 10 meter.
Saat berada di garis tolakan, lakukan lompatan di beberapa titik pada area yang ditentukan. Area pertama diberi poin 1, area kedua diberi poin 2, area ketiga diberi poin 3, dan seterusnya. Nilai akhir aktivitas ini diperoleh dari hasil penjumlahan poin semua anggota kelompok. B. Variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lempar pada lempar roket. 1. Variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket menyamping. Posisi awal, berdiri sambil memegang roket. Lakukan variasi gerak dasar lari pelan dan lari cepat sebagai awalan sebelum melempar roket. Saat akan melempar, tarik roket ke belakang, kemudian dorong lengan dari belakang. Dorongan lengan membuat posisi lengan lurus, lalu lepaskan roket. B. Variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lempar pada lempar roket. 1. Variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket menyamping. Posisi awal, berdiri sambil memegang roket. Lakukan variasi gerak dasar lari pelan dan lari cepat sebagai awalan sebelum melempar roket. Saat akan melempar, tarik roket ke belakang, kemudian dorong lengan dari belakang. Dorongan lengan membuat posisi lengan lurus, lalu lepaskan roket. 2. Latihan variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket menghadap depan. Pelempar memegang roket, kemudian melakukan variasi lari pelan dan lari cepat sejauh 5 meter sebagai awalan. Pada garis tumpuan, pelempar melakukan lemparan roket sekuat-kuatnya. Pada garis tumpuan dengan area target sekitar 30 meter, pelempar harus melempar roket tepat pada area target selebar 5 meter. Skor akhir aktivitas lempar roket merupakan gabungan skor semua anggota kelompok.